Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu denger. Oke, silakan Bu. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Oke, berarti Ibu Koni lihat bahwa sebenarnya Mulyono ini tidak punya balas budi yang baik terhadap orang yang membesarkannya. Dalam hal ini Bu Mega dan PDIP ya. Bukan aku yang nggak bisa yang lihat begitu. Saya tanya sekarang tanya Pak Abraham lah. Oke. What do you think? Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa, apapun ceritanya, siapa? Partai siapa yang digunakan? Ya. Siapa yang membimbing dia? Kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri. Oke. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh. Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Yeah. Dia tuh kadal Pak. Dia mau lawan tuh T-Rex. Dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Yeah. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Yeah. Saya ini bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau sekarang bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi PDIP. Salah Pak, salah because you don't know her. Oke. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya, tapi karena panggilan jiwa bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat, dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Oke. Saya yakin kalau Pak Hasto nggak direm-rem sama ibu udah dari kemarin-kemarin kali dia ngumumin. Jokowi tidak hanya mendapat gelar toksik, namun juga maling kundang. Maling kundang merupakan dongeng legenda dari Sumatera Barat yang mengisahkan anak laki-laki yang durhaka pada ibunya. Maling kundang sengaja menyakiti hati ibunya sehingga mendapat hukuman yang sangat berat sepanjang hidupnya. Jokowi dan keluarganya tercatat 7 kali mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi wali kota, gubernur, dan presiden. Jokowi mendapatkan 5 tiket dengan rincian 2 tiket untuk menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005 dan 2010, 1 tiket untuk gubernur DKI Jakarta pada 2012, dan 2 tiket presiden pada tahun 2014 dan 2019, termasuk tiket bagi Gibran untuk menjadi wali kota Solo dan menantu Jokowi, Bobi Nasution, untuk menjadi wali kota Medan pada tahun 2020. Semuanya golden ticket dari PDIP. Jadi kalau misalnya Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni, Ibu Koni buka itu dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C, Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto, kedua saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Oke. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Oke. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, apalah nggak tahu, diludahi kalau boleh saya bilang. Jokowi dan keluarganya meninggalkan PDIP sebagai partai yang membesarkannya dan berjasa besar, sehingga keluarga Jokowi mendapatkan jabatan eksekutif politik seperti wali kota, gubernur, dan presiden. PDIP tentu saja merasa dihianati keluarga Jokowi. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih, mungkin kita positif thinking dong, tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Pengamat militer Koni Ragudini Bakri mengaku dititipi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sejumlah dokumen penting.
Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Koni diketahui memang salah satu orang dekat dengan Hasto. Ia juga sempat menemani saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK sebelum kabar itu resmi diumumkan. Koni mengatakan, dokumen penting milik Hasto tersebut telah ia notariskan di Rusia. Koni mengklaim, dokumen yang dititipkan Hasto tersebut akan menjadi bom waktu usai sekjen PDIP itu diumumkan sebagai tersangka. Sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. ya, Tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia deh. Ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku dan lain-lain. Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gua kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gua bela Kusnadi karena gua pikir orang kok jadi korban kan. Nah, anyway. Kedua, dia bilang gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gua kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Karena di sana udah pasti menang. Ini Yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. kandidat PDIP. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah. Okay. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain darah dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar. Koni mengatakan dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. Menurutnya, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya. Ia mengatakan, Hasto belajar dari kasus ajudannya Kusnadi yang ponsel dan buku milik atasan yang dipegangnya disita KPK saat menemani sekjen PDIP. Saat itu ia dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukoni itu tukang fitnah, Bukoni itu tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi gitu ya kawan-kawan.